Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini khususnya kelas 7 ya, kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana kita akan membahas secara menyeluruh tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini pembahasan terdapat pada bab 1 ya. Bab 1. Sebenarnya bab 1 ini sudah kita bahas sebagian, tapi ada beberapa yang belum kita bahas. Oleh karena itu pada hari ini kita akan mencoba membahas dari awal sampai akhir, tentu dengan singkat ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Baik, kita mulai dengan yang pertama ya, pengertian iman ya. Iman menurut bahasa adalah percaya. Jadi kita percaya terhadap apapun menurut bahasa ya, dalam bahasa Arabnya yaitu iman gitu. Tapi yang kita maksudkan di sini, pengertian iman yang sesungguhnya adalah pengertian iman menurut istilah, yaitu mencakup 3 aspek. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati bahwa kita yakin akan keberadaan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengakui, mengucapkan dengan lisan kita, misalkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Tapi tidak hanya cukup dengan hati dan lisan saja, beriman kepada Allah juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Misalkan dengan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Ya. Nah, pada bab ini kita akan mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari Al-Asmaul Husna. Ya, Al-Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang meneladani ya asma-asma Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, Al-Asmaul Husna ini pun oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk digunakan dalam doa-doa kita ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menggunakan al-asmaul husna itu. Gitu ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas 99 al-asmaul husna itu di sini tentu membutuhkan waktu yang banyak. Maka pada bab ini kita hanya akan membahas 4 saja, 4 Asmaul Husna ya. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini Asmaul Husnanya yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau di antara kita mungkin sebagai manusia
Ada yang punya ilmu yang tinggi, pokoknya kalau nanya kepada dia itu, dia akan tahu apapun yang kita tanyakan. Kita harus ingat bahwa di atas semua itu ada Allah Al-Alim. Allah itu lebih dari siapapun pengetahuannya. Dan pengetahuan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Allah tahu apapun yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, yang ada di bumi, yang ada di langit, bahkan yang ada di hati kita pun Allah tahu. Allah semuanya tahu. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, apapun itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus hati-hati. Karena Allah maha tahu. Walaupun manusia nggak ada yang melihat kita, nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan, misalkan perbuatan buruk, maka Allah maha tahu. Ya. Jadi pertama kita harus hati-hati dengan perbuatan kita. Pastikan apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik. Kemudian yang kedua, karena Allah Al-Alim, kita sebagai manusia, karena tahu bahwa ilmu Allah itu sangat luas, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam thalabul ilmi. Ya, tidak ada lagi istilah malas-malasan dalam mencari ilmu. Yang berikutnya, setelah kita mencari ilmu, maka tugas kita adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita juga boleh pelit dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Bahkan siapapun yang pelit dengan ilmunya, maka Allah ancam dengan neraka jahanam gitu. Maka kalau kita tahu tentang sesuatu, kita tahu tentang sholat, ajarkan kepada orang lain. Kita bisa baca Al-Quran, ajarkan kepada orang lain gitu ya. Itu sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Kemudian nama yang kedua yang kita pelajari sekarang ini adalah Al-Khabir. Ya. Allah itu Al-Khabir. Allah maha teliti, maha waspada. Ini masih nyambung sebetulnya dengan Al-Alim. Allah maha tahu. Tapi di Al-Khabir ini dijelaskan lagi bahwa Allah itu taunya itu betul-betul detil. Allah itu maha waspada, maha teliti terhadap suatu. Maka kalau Allah menciptakan apapun sampai detil-detilnya, hal-hal kecilnya, apapun pokoknya ya, yang sampai kepada unsur terkecilnya Allah tahu. Ya. Maka disebut wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti, maha waspada terhadap apa yang kamu lakukan gitu. Makanya kalau kita melakukan hal sekecil apapun dosa gitu, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Dan itu nanti di hari kiamat akan dituntut gitu. Saya cuma misalkan cuma ngambil sendal doang, Allah tahu. Saya cuma ngambil jarum doang, gak kelihatan sama siapa-siapa. Tapi Allah maha tahu, ingat itu. Maka karena Allah ini adalah Al-Khabir, Allah itu maha teliti, maka kita sebagai manusia, bagaimana cara meneladani nama Allah Al-Khabir ini? Maka pastikan kalau kita melakukan apapun, lakukan dengan teliti. Ada tugas dari sekolah, lakukan dengan teliti, dengan telaten gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan apapun, jangan gerasa-gerusu. Harus teliti betul gitu. Pastikan selesai dengan baik. Nah, itu maha teliti. Itu sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang maha teliti, Al-Khabir gitu. Kemudian yang ketiga yang kita bahas di sini adalah nama Allah As-Sami. Allah itu maha mendengar. Ya, wallahu sami'un alim dalam Al-Qur'an. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan bukan hanya suara yang keras saja. Ketika kita berbisik-bisik sekalipun, Allah maha mendengar. Bahkan suara hati kita pun Allah maha mendengar. Gitu.
Maka jangan berkata yang buruk, karena Allah dengar itu semua. Ya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai makhluk Allah, di mana Allah mempunyai sifat as-sami, ya, sebagai cara untuk kita meneladani nama Allah as-sami itu adalah dengan cara menjaga ucapan kita. Jaga ucapan kita. Agar apa yang kita ucapkan itu baik, agar apa yang kita ucapkan itu betul-betul tidak menyakiti orang lain, bernilai ibadah, gitu ya. Maka Rasulullah kan mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, maka diam. Gitu. Kenapa kita harus berkata baik? Allah Maha mendengar kita. Hati-hati gitu. Maka misalkan sebagai seorang siswa, sebagai peserta didik, sebagai bukti kita beriman kepada Allah as-sami itu juga kalau ada guru menjelaskan, dengarkan. Itu juga sebagai bukti kita beriman kepada Allah yang mempunyai nama as-sami, yang Maha mendengar. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada bab ini yaitu nama Allah Al-Basir. Ya. Al-Basir artinya Maha melihat. Dan penglihatan Allah pun tidak terbatas oleh apapun. Misalkan ada tembok yang sangat tebal gitu. Kemudian kita melakukan perbuatan dosa di balik tembok itu, Allah tahu. Allah melihat apapun yang kita lakukan, dimanapun. Bahkan sampai ke dasar laut sekalipun, Allah tahu. Allah bisa melihatnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya, lagi bulan puasa, gak ada orang yang melihat, masuk dapur, makan gitu. Allah Maha melihat, ingat. Walaupun orang tua kita gak tahu, gak melihat, walaupun ayah kita gak melihat, ibu kita gak melihat, teman kita gak melihat, tapi Allah Maha melihat. Ingat itu ya. Maka karena Allah Maha melihat, kita pun harus berhati-hati dalam melakukan apapun. Kemudian yang kedua, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah yang Maha melihat itu, kita juga harus mampu melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, fenomena-fenomena alam sebagai bahan perenungan kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selain itu juga kita juga harus mampu membaca diri kita, mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita. Sampai saat ini kita ini apa sih yang sudah kita lakukan? Ya, lihat diri kita, lihat ke dalam diri kita. Ya, di samping kita melihat sekitar kita, tapi juga kita harus mampu melihat introspeksi diri, artinya melihat diri kita. Sejauh mana perbuatan baik yang kita lakukan, sejauh mana kemaksiatan juga yang kita lakukan. Sehingga kita mampu nanti memperbanyak kebaikan kita dan meninggalkan keburukan yang kita lakukan. Itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah Al-Basir. Terakhir, apa sih hikmahnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada paling tidak disebutkan di sini di dalam buku yang kita pelajari, ada 3 hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah, kita akan terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Kan disebutkan di surah Al-Asr bahwa manusia itu akan merugi illal ladzina amanu. Yang pertama yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman. Makanya kita berimanlah kepada Allah agar kita tidak rugi dunia akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada Allah itu hatinya selalu tenang. Karena dia merasa bahwa di dalam hidupnya ini ada Allah. Yang ngatur hidupnya itu Allah gitu. Maka dia tenang aja. Yang memberi rezeki Allah kok. Yang paling penting kita berusaha aja. Gak usah kita merasa takut rezeki kita diambil orang lain, gak usah.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gitu. Orang-orang beriman dan hatinya tentram karena mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati akan tenang. Gitu. Jadi orang yang beriman itu hatinya tenang. Dan yang terakhir, yang ketiga, hikmah beriman kepada Allah itu adalah senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya keyakinan yang penuh kepada Allah, maka insya Allah dalam hidup kita, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya, berimanlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya keimanan, dengan sejati-sejatinya keimanan. Itulah materi bab 1 kita, yang kita bahas dari awal, dari mulai pengertian iman, kemudian tentang Asmaul Husna, kemudian ada 4 Asmaul Husna yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan juga hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi, mungkin bab-bab berikutnya. Tapi untuk saat ini Bapak cukupkan sekian. Tolong dicamkan, tolong diresapi apa yang tadi sudah disampaikan, difahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua, untuk kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.